warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kita kembali lagi berjumpa dalam acara yang paling ditunggu, yakni Markombur. Dan tema menariknya hari ini adalah antisipasi dan penanganan bencana tahun 2023. Nah pemirsa, saya sudah menyapa Anda. Saya sapa juga teman saya yang sangat cantik hari ini. Ada Widya. Widya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat ya? Jadi ini masih semangat tahun baru ya. Benar. 2023 kita patut untuk kemudian memiliki semangat yang baru, dan tentunya kalau kita berbicara mengenai topik kita hari ini, kita sebagai masyarakat juga harus punya langkah mitigasi, antisipasi terkait dengan bencana alam. Pastinya dalam hal untuk menunjang ataupun mensupport kegiatan-kegiatan Iya. kita ini agar tahu bagaimana nantinya hal-hal yang bisa saja akan berdampak pada kita, Widya. Dan juga mengingat bahwa di Sumatera Utara ini tahun 2022 lalu juga telah terjadinya banyak sekali gempa ataupun bencana alam, yakni salah satunya gempa yang berada di Tapanuli Utara ini, khususnya di Tarutung ini ada yang satu orang meninggal dunia. Dan menjadi 2023 ini menjadi antisipasi juga, contoh kita bagaimana caranya untuk lebih giat lagi dalam hal mengetahui dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat kita terkait apa-apa saja yang mereka ketahui untuk antisipasi tersebut ya Widya. Iya, benar sekali. Dan tentunya kalau terkait dengan penyelamatan, upaya pertolongan, ini tentunya ada pihak-pihak terkait Pasti. ya Bang Azrila yang melakukan tugas-tugasnya begitu. Dan kita akan coba bahas di Markombur kali ini dengan orang-orang hebat yang turun langsung ke Nggak kita lapangan. berdua aja Widya. Enggak dong, karena kita nggak turun ke lapangan untuk Oke deh. kemudian melakukan upaya pertolongan ya. Tapi kalau Widya seringnya turun ke lapangan jadi reporternya ya. Saya menonton gitu, Well. nonton narasumber kita berjuang di sana. Kita sapa dulu, ada Boleh siapa Widya, Bang silakan. Azril? Yang pertama Widya dan juga pemirsa, saya ajak Anda untuk berkenalan kepada Bapak Budiono SEMM selaku Kepala Kantor SAR Medan. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya? Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat. Selamat sore. Sehat ya Pak ya? Selamat sore. Ingin memberikan langsung informasi dan juga hal-hal yang informatif dan edukatif ya Pak kepada masyarakat untuk antisipasi dan penanggulangan terhadap bencana yang akan terjadi. Siap. Siap. Widya punya siapa? Sebelah lagi, satu lagi? Ini Belum ya, Wid? masih dalam perjalanan Oke. ya Bang Azril. Tadinya memang kita mengundang Kepala BPBD Sumatera Utara, namun karena memang ada tugas penting dari Gubernur Sumatera Utara begitu, sehingga di kesempatan kali ini yang akan kita sapa nanti adalah Kabid BPBD Sumatera Utara, dan tentunya masih dalam perjalanan beliau, kita akan tunggu untuk kita bisa ngobrol bareng juga bersama Pak Budiono. Pastinya untuk menjadi perbincangan yang sangat lengkap dan kompleks sekali untuk hal kaitan dengan tema menarik kita sekali lagi, yakni antisipasi dan penanganan bencana tahun 2023. Kalau Widya punya rencana apa? Bukan bencana ya, rencananya. Rencananya menjalani hidup seperti biasa aja Bang Asik. Azril, bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu yang diharapkan ya Widya. Oke, nah Widya mungkin mau menyinggung sedikit ke Pak Silahkan, Budiono. Widya. Pak Budiono, ini di awal tahun 2023 kesibukannya seperti apa sih Pak? Apakah Basarnas walaupun memang belum terlalu banyak terjadi bencana alam, dan kita sebenarnya nggak berharap ya Pak ya. Seperti Jauh-jauh apa dan kemudian jauh-jauh. kemudian kegiatan dari Basarnas sejauh ini Pak di awal tahun 2023? Iya, sesuai dengan tugas utama kita dari Basarnas adalah melakukan search and rescue ya, mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi manusia yang dalam menghadapi keadaan darurat terhadap kecelakaan transportasi pelayaran penerbangan bencana alam pada saat tanggap darurat dan kondisi membahayakan manusia. Itu adalah kegiatan rutin kami yang kami laksanakan di kantor. Namun seandainya tidak ada kegiatan operasi pun, kami selalu juga mengadakan atau melaksanakan kegiatan latihan, juga pembinaan potensi, koordinasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang rutin kami laksanakan sesuai dengan jadwal schedule yang telah kami laksanakan. Jadi kami secara jadwal juga mengadakan latihan internal maupun pembinaan potensi SAR keluar. Oke. Juga itu yang kami lakukan secara rutin. Kemudian juga kami pengecekan peralatan, pembelian peralatan, dan kami selalu siaga selama 24 jam baik alut maupun personil. Jadi seandainya sewaktu-waktu ada info permintaan pelayanan SAR, kami selalu siap kapan saja dan di mana saja, istilahnya seperti itu. Oke, baik. Selalu ready berarti Selalu ready. Basarnas ya Pak. Siap. Oke. Latihannya tadi dilangsungkan langsung turun ke lapangan atau bagaimana Pak Budiono? Informasinya? Latihannya. Kalau latihan kami secara rutin bisa di internet di kantor, dan kami Oke. aplikasi ke lapangan juga. Oke, Dan baik. itu untuk salah satu untuk membina atau meningkatkan kemampuan tenaga rescue dalam kantor Basarnas Medan itu sendiri. Oke, Baik, menarik bagus. sekali.
Yang pastinya kalau kita berbicara tentang antisipasi dan penanganan bencana tahun 2023 ini terkait tadi Widya juga membincangkan terkait adanya pelatihan, pastinya juga membutuhkan yang namanya SDM yang profesional akan bidangnya masing-masing. Kalau kita boleh tahu Pak, selama ini bahwa Basarnas Medan ini memiliki profesional tim ini seperti apakah latihannya, perekrutannya, ataupun ada satuan tugas dalam hal melatihnya seperti apa? Baik, kalau personil itu memang perekrutannya seperti biasa ya, kami kan ASN jadi kami ada prosedurnya. Kemudian untuk latihan, kami setiap personil SAR itu harus mempunyai atau harus mengikuti seluruhnya ya, secara umum itu pertama ada diklat SAR. Baik itu tenaga administrasi maupun lapangan itu awalnya ada diklat SAR dan dilanjutkan dengan diklat-diklat lanjutan yang secara berkala. Itu ada spesialis-spesialisnya. Mungkin ada nanti ada spesialis pertolongan bagaimana cara menolong di permukaan air, di kedalaman air, kemudian juga ada di ketinggian, ada VAR-nya kalau terjadi kecelakaan di jalan raya seperti apa, kemudian ada di ya seperti di hutan, itu semuanya diklatnya berjenjang itu. Baik. Setiap reskor. Apakah ada terkait tentang diferensiasi terhadap pelatihan-pelatihan dalam hal pertolongan, pencarian, penyelamatan, dan evakuasi dari kata SAR tersebut? Baik itu terkait diferensiasi terhadap keprofesionalannya dalam pencarian, pertolongan, penyelamatan? Ya, secara umum kami semua harus bisa. Di kantor yang namanya rescue itu semua harus mempunyai ilmu yang merata gitu. Jadi dia bisa memberikan pertolongan di air, kemudian di darat, di udara, semua ada ilmunya. Jadi harus merata. Baik. Seperti itu. Baik, sepertinya mantap sekali Widya. Tertarik mungkin ya Bang yang mencoba. Saya ingin ajak Widya terlebih dahulu. Nyari aja ya, nyari upaya penyelamatan juga Bang Azril berarti. Oke, nah kalau untuk Basarnas sendiri tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Budiono bahwasannya fungsi di lapangannya adalah kemudian untuk mencari, menolong dan juga melakukan upaya evakuasi begitu ya Pak Budiono. Nah perbedaannya Pak ketika mungkin terjadi sesuatu begitu ya kondisi di air ataupun juga di ketinggian, tentu ini perbedaan prosedur pencarian, pertolongan dan juga evakuasi ada perbedaannya begitu. Nah Pak boleh dijelaskan kalau melakukan upaya evakuasi penyelamatan di air seperti apa dan untuk penyelamatan di upaya ketinggian itu seperti apa? Ya, itu tentunya ada SOP masing-masing ya, itu ada ilmunya masing-masing. Jadi nanti seorang rescuer itu udah harus tahu dia harus berbuat apa, yang harus dilakukan, SOP-nya seperti apa, itu sudah tahu masing-masing, sudah ada ilmunya. Jadi nanti di ketinggian itu tentunya nanti ada platform mountaineering yang harus dipakai, yang digunakan dan APD segala macam itu udah dilaksanakan lah ya, tahapannya ya. Di samping itu juga harus tahu lingkungan dulu, sebelum menolong harus diri sendiri, safety first ya, harus diri sendiri harus aman dulu. Umpamanya kita mau melakukan pertolongan di kedalaman atau di jurang ya 50 meter, nah kita juga harus safety dulu. Sebelum masuk kita menolong orang kita harus aman dulu. Jadi dari APD kemudian dari lingkungan juga aman, atau ada istilahnya pokoknya kita mau rappelling ke bawah, kita harus aman lingkungan, jangan sampai istilahnya kita rapid nanti ada batu yang yang nimpa kita dan segala macam itu udah dipikirkan. Kemudian juga di air juga seperti itu sama. Kita harus memikirkan juga harus alat yang digunakan itu apa. Umpamanya peralatan selam, harus peralatan selam harus kita cek semuanya. Itu layak atau tidak. Sama, semua yang akan kita gunakan kita cek kelayakannya. Dan itu udah kita jamin kalau sebelum kita bawa harus siap, harus ready. Kelayakannya seperti apa itu? Itu kita memang ada pengecekan setiap hari. Dan itu udah tahu rescue yang harus dibawa, yang harus layak, itu udah ada ukurannya di kantor. Dan itu yang akan memberikan pertolongan atau action ke lapangan juga sudah mempunyai ilmu yang mumpuni dan bersertifikat. Kalau mau menyelam harus punya sertifikat. Jangan sampai kita menyelam atau memberikan pertolongan di air tidak punya ilmunya, nanti malah membahayakan kepada diri sendiri. Sama juga di ketinggian juga sama. Oke, nah baik itu di ketinggian ataupun juga di air, kita juga harus punya peta kondisi saat itu ya Pak ya, di daerah itu begitu. Oke, jadi jangan sembarangan juga berarti ya Bang Azril. Kalau terkait dengan kesulitannya Pak Budiono, lebih sulit mana melakukan operasi penyelamatan di air atau di ketinggian begitu Pak Budiono? Ya sama-sama saja. Sama saja sama. Ya? Itu sulitnya itu ya sama gitu kan itu memang hanya perbedaan di darat dan di air gitu kan. Oke. Nah,
Baik. sekali. Saya pikir kalau misalnya di air, karena kan kita biasa hidupnya di darat begitu ya. Kalau di air mungkin agak lebih susah, ternyata sama saja ya Sama Pak? saja kan dia punya ilmunya masing-masing. Benar. Kalau Oke. aku lebih sukanya amfibi Widya, hidup di darat, hidup di Iya. Di air tentu dia punya ilmu yang memang sudah mumpuni, sudah bersertifikat dan sudah layak untuk memberikan pertolongan di air. Baik, Oke, menarik oke, sekali. baik, oke. Baik, Widya dan juga pemirsa, saya ingin juga mewakili pemirsa pertanyaannya ini. Kemungkinan besar gambaran tahun 2022 ini apa yang menjadi titik temu kita untuk bisa kita aplikasikan ataupun kita lebih pahamkan di 2023 terkait langkah penyelamatan, proses pengevakuasian yang telah kita dapatkan ataupun pelajari dari kasus-kasus di 2022, Pak. Seperti apa? Ya, untuk tahun 2023 tentunya kita ya tidak jauh berbeda ya, karena kan itu prosedurnya SOP-nya itu sama, kemudian juga untuk mungkin bencana ataupun operasi SAR dilaksanakan juga mungkin kurang lebih tidak jauh lah dari ini, tapi tetap kita melakukan tingkat kewaspadaan kita harus kita tingkatkan dan kesiapsiagaan juga kita harus tingkatkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepada masyarakat. Baik. Oke, oke, baik. Nah, kalau tadi masih menyambung dari Bang Azril, untuk evaluasi penyelamatan korban Pak di tahun 2023 seperti apa yang bisa diinformasikan dari Basarnas? Evaluasinya? Ya, kalau untuk evaluasi tentu setiap operasi SAR pelaksanaan kita harus melaksanakan yang namanya evaluasi. Jadi umpamanya hari ini ada operasi SAR orang hanyut di sungai selama umpamanya 3 hari. Kita juga harus setelah operasi selesai kita harus melakukan briefing dan evaluasi kepada tim. Baik. Jadi apa kekurangan dan istilahnya kelemahan kita. Baik, sebentar Pak Budiono dan Kita juga tahan Widya dulu dan ya. juga pemirsa telah hadir representasi dari BPBD Sumut. Silakan. Selamat sore Bapak, silakan Silakan. duduk. Dengan Pak Ridwan ya Pak ya. Apa kabarnya hari ini Pak Ridwan? Baik Pak, Sehat ya Pak. Sehat. Ini sibuk Pak Ridwan hari ini? lumayan Bu. Lumayan ya Pak. Kalau gitu nanti kita minta bocorannya sibuk apa? Beliau adalah representatif dari Bapak Tuahta sendiri ya? Benar baik, sekali. Baik. Oke, Pak Tuahta sedang dipanggil oleh Gubernur Sumatera Utara, begitu terkait apa Pak? Boleh disampaikan juga kepada kita? Ya, informasi belum saya dengar Oke. itu Bu. Oke, baik. Dan intinya terkait dengan terkait dengan bencana alam gitu, persiapannya mungkin antisipasinya juga ya Pak di tahun 2023. Atau kita memberikan dulu sedikit lengah waktu terhadap Bapak Ridwan sendiri untuk tarik nafas ya. Tarik Widya? nafas dulu. Oke, Pak Ridwan kalau mau minum dulu boleh, Ya, silakan kita Pak Budiono selanjutnya. juga boleh, Iya, silakan baik, Widya. santai. Boleh saya lanjut ya Widya Boleh, ke boleh, Pak Bang Budioni. Azril. Pak, kalau kita ini sangat krusial kali hal-hal yang perlu kita ketahui terkait antisipasi dan penanganan bencana tahun 2023 ini, siogianya semua bentuk kegiatan ataupun instansi pemerintah ini saling bersinergi satu sama lain. Kalau boleh tahu Basarnas sendiri selalu berkoordinasinya selain dari BPBD dari instansi mana aja untuk menunjang kebersamaan dalam hal penyelamatan, pengevakuasi dan pertolongan. Nah, betul sekali, itu bagus sekali pertanyaan. Jadi kami dalam melaksanakan operasi SAR tidak mungkin kita sendirian, jadi kita selalu melibatkan potensi SAR yang ada, baik itu pemerintah daerah, kemudian TNI, Polri, organisasi masyarakat, Karang Taruna atau relawan, itu semua kita libatkan dalam pelaksanaan operasi SAR. Jadi namanya itu adalah tim SAR gabungan. Jadi kami tidak pernah melakukan memberikan statement tim SAR Basarnas gitu sendiri enggak. Jadi kami selalu memberikan informasi pada tim SAR gabungan melaksanakan operasi SAR ini gitu seperti itu. Jadi kami adalah bersama-sama. Walaupun itu dalam pelaksanaan sebagai koordinator itu adalah Basarnas dalam pelaksanaan operasi SAR. Namun kita bersinergi bersama-sama dengan potensi SAR yang ada untuk melaksanakan operasi SAR. Baik, menarik sekali Widya. Artinya sampai ke daerah juga sudah ada untuk menunjangnya ya. Oke, baik. Dan kembali lagi, SAR melakukan upaya penyelamatan itu tidak sendiri, tapi juga melakukan koordinasi ya, baik itu dengan BPBD, pemerintah setempat, dan tentunya juga Bersama konsumen. itu baik. Iya. Oke, kalau gitu kita ke Pak Ridwan ya. Ya. Pak Ridwan, mungkin bisa disampaikan juga kepada kita pemetaan terkait dengan daerah rawan bencana, Pak Ridwan, di Sumatera Utara. Apakah kemudian kalau kita melihat dari tahun 2023 ada mungkin tambahan daerah yang rawan bencana begitu Pak Ridwan di Sumatera Utara, atau seperti apa gambarannya? Baik, terima kasih Ibu. Jadi berdasarkan data BMKG untuk wilayah yang berpotensi rawan bencana, itu sudah dapat bocoran kami sekitar bulan Februari itu
akan ada peningkatan ya potensi bencana hidrometeorologi. Februari Iya, 2023. bulan depan. Ya. Hidrometeorologi ya Pak? Hidrometeorologi. Berarti banjir dan Seperti- longsor. Iya. Ah, memang sekarang ini kan cenderung menurun ya. Nah, dan seperti biasa, Sumatera Utara itu di wilayah pantai barat Setuju. masih berisiko tinggi. Karena di sana kan juga basisnya sumber kegempaan, sumbernya di sana potensi tsunami, banjir dan sebagainya. Walaupun di pantai timur juga masih dominan ya terjadinya potensi genangan banjir dan seterusnya. Demikian. Oke, baik. Jadi kita perlu melakukan upaya antisipasi juga, dan kita sebagai masyarakat juga harus waspada ya Pak. Iya, betul. Bulan Februari masih ada kemungkinan untuk terjadi bencana hidrometeorologi. Baik, Gitu. tapi tadi berdasarkan dari Pak Ridwan sendiri menginformasikan bahwa terkait Pantai Barat dan juga Pantai Timur ini menjadi dua sumbangsi yang sering sekali acap terjadinya bencana sendiri. Kalau kita boleh tahu Pak, sampai nanti di Februari ini hal-hal apa saja mungkin yang menjadi antisipasi penuh dan perhatian penuh kita terhadap kedua pantai tersebut? Ya, terima kasih. Jadi untuk potensi wilayah yang akan terdampak itu selalu kita setiap bulan merilis melalui Bapak Gubernur Sumatera Utara menyebarkan surat edaran peringatan dini potensi banjir longsor, angin kencang dan juga potensi karhutla. Kita setiap bulan itu merilis apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat, juga aparatur pemerintah yang ada di daerah. Jadi diharapkan kepada masyarakat apabila terjadi potensi cuaca ekstrim, misalnya angin kencang, supaya struktur rumahnya itu bisa diperkuat. Karena itu adalah salah satu upaya kita mengurangi dari risiko potensi angin kencang yang akan menerpa wilayah kita, terutama di rumah-rumah penduduk. Dan biasa kita tahu budaya masyarakat sekarang ini agak bergeser ya, tidak mengedepankan upaya pengurangan risiko, tetapi mengedepankan apa yang dia punya. Seperti apa Jadi, contohnya? misalnya kemampuannya adalah membangun rumah dengan tipe yang sederhana, Oke. ya, dengan tidak mengedepankan aspek keamanan. Misalnya tulangannya tidak sesuai dengan standar, ya, tulangan rumah, atau rabung-rabung yang sudah dipasang itu ya tidak standar juga. Terutama juga sering kita lihat itu rabung di atap rumah itu tidak diikat. Mungkin saja Pak hal tersebut mungkin terjadinya less informasi terhadap dari masyarakatnya Ya. sendiri hingga pemerintahnya Pak. Mungkin seperti Ya, itu. memang di sini diperlukan peranan dari semua pihak. Tidak hanya masyarakat, tapi semua unsur. Mulai dari relawan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha juga. Kita saling mendorong, mengingatkan. Supaya kebiasaan-kebiasaan itu bisa kita perbaiki. Kedepannya dan masyarakat dan kita semua bisa lebih aman dari potensi bencana yang akan menimpa kita semua. Oke. Menarik sekali Widya. Oke, jadi ini nambah pengetahuan kita juga ya, kalau memang mau bangun rumah supaya Mementingkan kekuatan ya, terhadapnya jadi ya. kan sudah ada dari Kementerian PUPR kalau saya Yes. tidak salah, Iya. rumah tahan gempa itu ya Iya. Pak ya. Jadi kita bisa pikir lagi Bang Aziz kalau punya Baik rumah. Widya, mengingat bahwa di depan kita juga sudah ada sajian teh manis ini, kita persilahkan kepada Pak Budiono dan Pak Ridwan untuk mencicipi suguhan kita. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya, silahkan dengan lagu. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Markombur, yakni dengan tema menariknya adalah antisipasi dan penanganan bencana tahun 2023. Menarik dan sangat edukatif sekali pemirsa dan juga Widya untuk kita ketahui dalam hal ingin kita berkegiatan yang terkait tentang udara, angin, ataupun yang di daratan ini agar lebih memaksimalkan diri untuk pemahaman dan pengetahuannya. Iya, benar sekali. Ini penting juga buat kita ya Bang Azril, karena memang sekali lagi upaya antisipasi itu tidak bisa dari Basarnas atau BPBD saja, tapi dari kita sendiri juga kita harus paham. Ada persiapan yang harus kita Setuju. lakukan Aku juga. kasih ini deh buat Widya. Oke, Widya mungkin ke Pak Silakan, Budiono Widya. ya, Take your ke time. Basarnas kantor SAR Medan ya. Pak, ini kita dapat informasi juga bahwasannya Basarnas menambah cakupan luas lingkungan kerjanya nih. Jadi kalau biasanya berfokus pada bencana alam, sekarang Basarnas juga melakukan kegiatan kemanusiaan seperti kemudian mencari mungkin orang yang hilang di Di hutan hutan. begitu Pak. Nah, informasinya Pak ini seperti apa Pak Budiono? Ya,
Tadi terkait dengan tupoksinya tadi itu kan kami sudah sebutkan bahwa kami tugas utama juga mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi manusia, jiwa manusia yang dalam menghadapi keadaan darurat terhadap kecelakaan transportasi pelayaran, penerbangan, bencana alam pada saat tanggap darurat dan kondisi membahayakan manusia. Kondisi membahayakan manusia itulah tadi seperti orang hilang di hutan, orang kemudian tuh terseret arus, kecemplung di sumur, terjebak. Itu termasuk kondisi membahayakan manusia. Di samping tadi transportasi pelayaran itu termasuk yang di laut ya, di laut menggunakan kapal itu. Pelayaran ya, itu termasuk transportasi yang transportasi pelayaran. Kalau udara udah jelas pesawat terbangnya. Kemudian juga kami ketahui bahwa Basarnas Medan mempunyai 26 wilayah tugas kami adalah 26 kabupaten kota di Sumatera Utara. Karena NIAS itu ada kantor tersendiri tipe B di sana. Kemudian kami juga mempunyai 2 posar dan 1 unit siaga SAR. Yang pertama yang untuk membantu kami untuk memperpendek jarak ya istilahnya, kami bentuk posar Tanjung Balai Hasan. Di sana kami kita siapkan atau kita tempatkan alut, ada 2 kapal di sana di di Tanjung Balai Hasan ya, di dermaga Panton. Jadi ada 40 meter dan 36 meter di sana. Kemudian juga ada RIB dan kendaraan darat, itu semuanya untuk menunjang kegiatan operasi SAR baik di darat maupun di laut. Kemudian juga kami ada di Danau Toba, kami juga dirikan di sana pos atau kantor. Kami siapkan di sana ada alut RIB, ada 2 unit, jet ski ada 2, kapal ada 1, kemudian perahu karet, peralatan mountaineering dan peralatan lainnya juga untuk mendukung kegiatan di sana apabila terjadi atau permintaan bantuan SAR. Dan satu lagi yang terbaru, kami telah membentuk akhir bulan kemarin unit siaga SAR Madinah Natal. Jadi di sana juga kami untuk antisipasi atau memperpendek jarak ya operasi apabila terjadi permintaan bantuan SAR di wilayah terdekat di situ. Jadi kami tidak terlalu jauh dari Toba ataupun dari Medan untuk bergeser ke sana. Jadi kami tempatkan khusus di sana untuk mengantisipasi atau pelayanan SAR di sekitar Madinah itu. Proses SOP-nya begitu ya Pak, mungkin bisa diinformasikan juga kepada kita seperti apa sih Pak kalau terkait dengan masyarakat ataupun orang yang hilang begitu, seperti apa proses pencarian? Kalau untuk SOP pelaporan tuh seperti biasa ya, umpamanya ada terjadi orang tenggelam di sungai, itu segera aja lapor ke kami ada nomor call center bebas pulsa ada 115, langsung saja ke situ, jadi langsung kami proses, jadi kami cek sebentar, kemudian kami evaluasi dan memang A1 langsung kami bergerak dan kami ada namanya quick response, jadi respon cepat, jadi kami tidak boleh lama-lama, maksimal 25 menit kita harus bergerak. Itu call center kah atau WhatsApp Pak? Itu call center ya Pak? Langsung telepon aja. Telepon. 115 tadi ya? Iya, itu adalah quick response ya, jadi kami harus bergerak cepat dan di situ kami terukur dan sudah memang kami siagakan 24 jam baik alut maupun personil. Mau jam 12 malam, mau jam 3 subuh harus berangkat juga. Kami prinsip seperti itu. Nggak nunggu pagi dulu, nggak nunggu matahari terbit ya Pak ya? Tidak ada ini gerak cepat karena quick response tadi. Ya, karena kan semakin cepat kita datang, semakin besar kesempatan orang bisa tertolong. Ya? Benar. Baik, menarik sekali. Lantas kalau kita ingin sekali melihat lebih jauh lagi secara detail terkait informasi dan juga penunjang pelaksanaan operasional dari kedua instansi ini, acuannya apakah dari BMKG sendiri yang menjadi pusat informasi untuk alhasil BPBD maupun Basarnas ini melakukan operasional ke lapangan? Mungkin saya dari Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk BPBD, kita mendapat informasi tidak hanya dari BMKG, tapi juga dari Pusat Vulkanologi, Badan Geologi, juga dari Manggala Agni. Setiap potensi yang ada, informasi yang ada dari instansi tersebut, itu kita respon dalam melakukan pendataan. Kita verifikasi langsung di BPBD kabupaten kota yang ada. Verifikasinya seperti apa ini Pak? Kita telepon langsung kepala pelaksananya. Ya kalau tidak ada, ya kita hubungi langsung kepala bidangnya dan seterusnya. Nah, dari informasi-informasi yang kami dapat tersebut, kami bisa mengukur kira-kira kebutuhan apa yang bisa kami kerahkan untuk di wilayah terdampak.
Jadi harapan kami memang informasi itu betul-betul bisa aktual dan sesuai dengan kebutuhan agar Provinsi Sumatera Utara bisa membantu kabupaten kota dalam upaya penanganan kejadian kedaruratan yang ada di daerah. Hingga ke daerah terpencil ya? Ya, seperti itu. Baik, menarik sekali Widya. Mungkin sebelum ke Widya juga saya ingin mencari informasi juga terkait fasilitas pendukung Pak dalam hal pelaksanaan ataupun tata laksananya ini. Kalau dari BPBD Sumut sendiri seperti apa kendala ataupun yang akan dibutuhkan lagi melihat evaluasi dari tahun 2022 ini hingga ke 2023 ini akan lebih baik lagi ataupun meningkat terkait fasilitasnya? Ya, terima kasih Pak. Untuk BPBD Sumatera Utara sendiri, misalnya untuk potensi bencana banjir, longsor dan seterusnya, kita punya peralatan tangki air, mobil komunikasi, kita punya serbaguna untuk pembantuan logistik dan seterusnya. Untuk karhutla kita punya mobil truk ya untuk pemadaman karhutla, ada 3 unit. Dan kita akan bisa membantu daerah-daerah yang terjadi apabila di sana terjadi karhutla. Nah, tahun lalu memang kita baru ada ya barangnya. Jadi tahun ini 2003 dan seterusnya harapannya kami akan lebih baik lagi dalam upaya penanganan pembantuan di daerah-daerah. Meningkatkan pelayanan lagi ya Pak ya. Untuk dalam hal mengevakuasi, menyelamatkan dan juga memberikan pertolongan pada masyarakatnya. Yang artinya dari pemerintah Provinsi Sumut hingga ke daerah ini sudah sangat bersinergi satu sama lain dalam hal fasilitas ataupun tata laksana dalam pelaksanaannya Widya. Oke, baik. Nah ini kita kembali lagi tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Ridwan bahwasannya masih di bulan Februari ada kemungkinan terjadi bencana hidrometeorologi. Apa yang perlu disiapkan oleh masyarakat Pak? Selain memang tadi BPBD sudah melakukan sosialisasi, masyarakat harus paham, apalagi kemudian yang harus disiapkan juga oleh masyarakat sebagai langkah antisipasi? Ya, masyarakat diharapkan selalu menyerap informasi yang disiapkan oleh badan-badan yang khusus menginformasikan mengenai potensi bencana, khususnya cuaca ya, dari BMKG, dari PVMBG, dan juga dari Manggalagne. Diharapkan terus mencari informasi, baik itu dari media sosial, dari berita-berita online dan seterusnya. Tapi terutama mencari informasi juga dari BPBD. Hal itu diperlukan supaya masyarakat bisa tahu apa yang bisa diperbuat lebih lanjut di wilayah masing-masing. Untuk penanganan di daerah yang berpotensi longsor otomatis akan berbeda di daerah pesisir. Nah, jadi semua wilayah-wilayah tersebut kita ada perlakuan apa yang bisa kita lakukan. Apakah disiapkan jalur evakuasi yang menurut kesepakatan masyarakat, misalnya potensinya longsor, kita harus bagaimana? Kondisi rumah harus seperti apa? Jangan sampai rumah itu waktu terjadi longsor malah kita terjebak di dalamnya. Kita nggak sempat untuk evakuasi mandiri. Jadi biasanya di daerah-daerah yang berpotensi longsor ya itu jalur evakuasi atau pintu rumah bagaimana supaya jangan terhalangi misalnya. Ya, lalu ada juga daerah banjir. Ya jangan sampai ada dokumen ataupun barang-barang yang sangat berbahaya, misalnya listrik. Apabila terjadi korsleting itu bisa berbahaya bagi keselamatan masyarakat atau orang-orang yang ada di wilayah tersebut. Jadi ini perlu diingat oleh masing-masing masyarakat ya, khususnya di Sumatera Utara, agar selalu melihat kondisi yang ada di wilayah masing-masing. Dan jangan lupa selalu update update atas informasi yang diberikan oleh BMKG dan lembaga yang lain. Kalau masyarakat kita saat ini sudah update nggak sih Pak terkait dengan informasi-informasi tersebut? Kalau saya sudah ya Widya. Ya, jadi sepengetahuan kami masyarakat kita sebenarnya cukup care ya terhadap medsos sekarang, apalagi masing-masing kita ya sudah umum lah itu ya gadget. Ya. Untuk masyarakat yang berada di daerah rawan bencana? Ya, sebenarnya masyarakat kita cukup aktif ya. Nah, jadi memang ada di daerah-daerah yang cukup terpencil, yang ya sinyalnya juga lemah, itu menjadi kendala ya. Tetapi kita sering melakukan koordinasi hingga ke tingkat kabupaten supaya meneruskan kepada kepala desa dan seterusnya. Itu kita selalu konfirmasi ke wilayah tersebut. Baik, menarik sekali. Saya ingin kembali ke Pak Budioni mengingat bahwa bencana alam ini ada bencana alam sifatnya geologi, meteorologi, dan juga ekstraterestrial, yang mana ada gempa bumi dan juga iklim seperti cuaca ataupun badai ini. Kalau dari hal-hal yang saya sebutkan terhadap bencana ini, mungkin dari pengevakuasian hingga penyelamatannya itu yang paling diutamakan itu apa dan bagaimana sih Pak untuk ke masyarakatnya lebih paham lagi? Ya, kalau kami, tugas kami adalah menyelamatkan manusia ya.
Jadi selain manusia itu bukan tugas pokok kami. Jadi kami melakukan penyelamatan, mencari, menolong, mengevakuasi manusia dalam keadaan darurat. Jadi bukan menyelamatkan barang gitu kan. Jadi hanya manusia. Jadi memindahkan manusia dalam keadaan darurat yang tadi tidak aman ke tempat aman. Itu saja sebenarnya selesai. Setelah itu tugasnya mungkin instansi lain gitu. Jadi mungkin itu tugasnya. Baik, kalau untuk ke masyarakatnya sendiri seperti apa yang harus diinformasikan? Mungkin saja dalam satu keluarga ini terjebak, apakah mementingkan anak, suami, atau istri terlebih dahulu, atau self-care sendiri? Ya, itu mungkin diinformasikan. Itu semua harus diselamatkan semua gitu kan. Terus ada, makanya tadi ada kesiapan pemahaman terhadap masyarakat apabila terjadi bencana. Tadi perlu sosialisasi itu tadi itu. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Kan kalau seperti banjir itu kan biasanya tahunan ya, yang rutin dan daerahnya pun sudah diketahui. Jadi seharusnya itu udah tahu apa yang harus diperbuat, mungkin apa yang harus disiapkan gitu kan. Mungkin seperti pelampung ataupun apa saja yang bisa untuk pegangan gitu kan, ataupun bahkan mungkin life jacket sudah disiapkan, karena memang udah tahunan kan. Kemudian juga mungkin mempersiapkan seperti tadi satu tas yang isinya itu lengkap, ada makanan, ada pakaian, dan ada obat-obatan di situ. Jadi ada surat penting juga ada di situ. Jadi kalau seandainya terjadi banjir itu udah tinggal diangkat saja. Ataupun untuk paling tidak di tas itu ada bekal untuk makan 1 atau 2 hari itu udah aman gitu kan. Mungkin ya berangkat dari situ pemahaman kepada masyarakat. Baik, kalau artinya Basarnas berarti hanya bukan mementingkan sih dalam artian menyelamatkan manusianya. Kalau di luar dari manusianya itu bukan tupoksinya dari Basarnas sendiri. Kita harus juga paham bagaimana melakukan upaya evakuasi mandiri ya berarti Bang Azril. Oke, kembali ke Pak Ridwan. Kalau begitu, Pak Ridwan, kalau mungkin misalnya kita waspada terkait dengan bencana banjir, kita bisa melihat dengan intensitas hujan mungkin begitu yang tinggi, ini bisa berpotensi terjadinya banjir. Nah, kalau terkait dengan gempa bumi begitu Pak Ridwan, seperti apa kemudian kita bisa mungkin membaca tanda-tanda alam bahwa ini prediksi, sepertinya ada prediksi akan terjadi gempa bumi begitu. Bisa tidak Pak kita langsung membaca tanda-tanda alam ya begitu? Bagus Bu Widya. Jadi hingga saat ini belum ada teknologi ya untuk kapan akan terjadinya gempa ya. Gempa bumi itu adalah wajar karena bumi itu memang dinamis, unpredictable case ya, unpredictable. Jadi tugas manusia bagaimana bisa beradaptasi dengan gempa yang selalu terjadi di bumi ini. Umur bumi ini sudah miliaran tahun. Sedangkan kita tua ya Pak. Kita harus tetap beradaptasi. Bagaimana kita lingkungan kita, rumah, infrastruktur yang kita bangun itu bisa beradaptasi. Jadi justru kita kadang-kadang mencoba untuk melawan alam ya. Dengan membangun rumah tidak ada rancang bangun yang sesuai dengan standar tahan gempa dan seterusnya. Sebenarnya nenek moyang kita dulu sudah sangat beradaptasi ya dengan potensi ancaman bencana. Misalnya rumah panggung ya yang ancamannya itu bisa gempa, bisa banjir, itu sudah diadaptasi untuk seperti itu. Karena perkembangan teknologi sekarang kearifan lokal kita itu bergeser ke arah yang lebih modern ya. Memakai rumah yang model batu, tetapi ya itu tadi sayangnya tidak mengikuti kaidah rumah yang tahan potensi dari ancaman bencana. Oke, kaidah rumah yang bisa mengurangi resiko terhadap kita agar tidak kemudian kalau misalnya terjadi gempa begitu ya Pak, bisa mengurangi resiko. Standar rumah itu yang seperti apa Pak Ridwan? Rumah yang tahan gempa itu kita bisa belajar dari dari Kemenpu PR. Mereka sudah punya rilis mengenai bagaimana mendirikan rumah tahan gempa. Ya. Bisa masyarakat searching ya di Google itu sekarang itu sudah sangat enak ya zaman sekarang bisa belajar dari instansi yang khusus menceritakan apapun saja. Nah jadi ditambah lagi udah model minimalis lagi, biaya lebih minim. Nah itu banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bisa dapat, hal yang positif yang bisa kita dapat. Upayanya guna supaya agar aman dari potensi ancaman. Baik, dan salah satu juga pemirsa dan juga Widya harus kita ketahui bahwa Indonesia ini letak geografisnya ini kan sangat berdampingan terhadap potensi-potensi bencana ini. Kalau dari kedua belah pihak, baik dari BPBD dan juga Basarnas ini untuk memetakan kondisi terkait penyelamatan, pengevakuasi dan bahkan rekonstruksi dalam melakukan pelaksanaan tugasnya itu seperti apa ke masyarakat yang tinggal di pemukiman, katakanlah di tebing ataupun seperti apa? Mungkin dari Basarnas.
Ya, kami ya terkait dengan SAR-nya ya. Jadi tentu saja tadi juga disinggung juga. Jadi harus paham terkait dengan kondisi tanah ataupun tempat tinggal yang yang akan didirikan rumah. Jangan sampai istilahnya mungkin biasanya di bantaran sungai atau di tebing yang memang rawan runtuh, itu sebaiknya ya jangan didirikan bangunan ya. Karena itu sangat membahayakan kepada penghuninya ataupun masyarakat yang menempati. Bagaimana masyarakat yang setelah, Pak? Maksudnya? Telah membangun di situ. Kita melihat banyak sekali yang dihitung-hitung. Itu tugas pemerintah juga, jadi bisa merelokasi ya. Kan itu ada program dari pemerintah yang memang rumah yang tidak layak di tempat tersebut perlu dilokasi di bantaran sungai yang memang itu aliran sungai yang seharusnya tidak ditempatin di bangun rumah. Namun ada rumah kan nanti bisa dari Pemda ataupun dari instansi terkait bisa merelokasi. Mungkin bisa nanti ada yang berwenang di situ lah mungkin. Kalau dari Pak Ridwan ada yang mau ditambahkan terkait letak geografis dan banyaknya masyarakat ini yang tinggal di pemukiman ataupun yang di tebing dekat dengan bantaran sungai ini, seperti apa cara melakukan pelaksanaan operasional dari instansi terkait? Kami selalu berupaya untuk melakukan sosialisasi upaya prabencana dulu. Menyadarkan masyarakat akan bencana yang mungkin akan terjadi di wilayah masing-masing. Kita sudah mendistribusikan fasilitator di desa sesuai dengan visi misi Pak Gubernur ya, membangun desa menata kota. Jadi untuk membangun desa kita berupaya mengirimkan tenaga-tenaga yang terampil bagaimana supaya masyarakat di desa, kelurahan hingga kecamatan dapat membuat suatu kegiatan-kegiatan mulai dari sosialisasi, simulasi bencana, pengamanan terhadap objek-objek vital di wilayah mereka masing-masing, supaya intinya aman dari potensi bencana di wilayah masing-masing. Apakah ke depannya ada nanti larangan untuk masyarakat yang akan bermukim di wilayah tebing ataupun bantaran sungai? Itu relatif begini. Kadang-kadang itu ya beririsan ya dengan kepentingan ya yang lain ya. Jadi apalagi menjelang pemilihan umum gitu kan, kadang-kadang ada janji untuk membolehkan mendirikan bangunan di sana, akhirnya kebablasan masyarakat membangun di wilayah-wilayah yang rawan. Kita sudah membuat zona pemetaan rawan bencana ya, apakah itu potensi gempa, banjir, longsor dan seterusnya. Ada 14 jenis bencana di wilayah Sumatera Utara. Jadi itu selalu kami ingatkan ke masyarakat. Jadi kami lebih ke arah penyadaran dulu. Karena untuk memindahkan itu sangat mahal. Jadi butuh kesadaran dari masyarakat dulu. Paling tidak kalau kami sudah menyampaikan penyadaran, masyarakat tadi mau bangun di situ, dibatalkan, dipindahkan. Kesadaran akan risikonya ya, Pak? Iya, itu maksudnya. Jadi kami selalu melakukan hal tersebut. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Basarnas kalau begitu, Pak. Bagaimana sih kemudian upaya dari Basarnas untuk mengajak masyarakat untuk memahami bagaimana melakukan upaya evakuasi mandiri sejak dini? Mungkin sudah diajak dari teman-teman dari anak-anak dari sekolah begitu. Seperti apa sih Pak dari Basarnas? Jadi kami Basarnas ada program yang namanya SAR Goes to School. Jadi pemahaman atau pengenalan SAR sejak dini kepada anak-anak sekolah. Baik itu dari yang paling bawah PAUD lah ya. PAUD sampai dari SMA. PAUD ya, Pak Itu ada. Jadi yang ke kantor juga itu udah sering banyak gitu kan. Kemudian juga kami juga ada berkunjung ke sekolah-sekolah untuk memberikan ilmu-ilmu dasar lah ya. Kalau ke kantor biasanya tuh anak-anak sekolah itu di samping kita kasih ilmu-ilmu dasar juga akan melihat peralatan-peralatan yang ada di kantor. Jadi mereka tahu, oh ini alatnya untuk menolong di ketinggian, ini di air dan lain sebagainya. Di situ bisa lihat langsung. Kami lihatkan dan kami bisa memberikan edukasi kepada anak itu. Melalui action nyata ya Pak ya? Iya. Baik. Kalau dari Bapak BPBD sendiri, ya? Pak Ridwan sendiri, BPBD, apakah ada simulasi ataupun pemahaman yang langsung action to action kepada masyarakat seperti apa? Ada. Jadi terima kasih di kantor kita, kantor BPBD Provinsi Sumatera Utara, menjadikan itu sebagai pusat edukasi bencana. Jadi kepada masyarakat dipersilakan untuk datang ke kantor kita agar bisa mendapatkan informasi bagaimana melakukan evakuasi mandiri. Kita buat simulasi langsung, bagaimana kita bisa
apa ya, mengkaji daerah-daerah yang mungkin berpotensi bahaya bencana, kita kenalkan bagaimana mengidentifikasi lingkungan terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing. Juga kita ada peralatan sarana prasarana yang bisa kita tampilkan. Seperti ya. apa salah satu contohnya, Pak, mungkin? Ya itu tadi seperti disampaikan Pak Budiono tadi, kalau Basarnas punya alat-alat SAR, kita punya alat-alat penanggulangan bencana gitu. Jadi supaya masyarakat terbuka bahwasannya, waduh, kalau pemerintah sudah menyiapkan peralatan yang sedemikian banyak, artinya kita harus lebih waspada. Bukan kita malah keenakan, nah, akan dilayani ini, enggak seperti itu. Pola pikirnya adalah semakin banyak peralatan penanggulangan bencana yang kita miliki, seharusnya masyarakat makin terbuka bahwasannya, wah, berarti sumut ini makin bahaya. Makin bahaya. Ya, kita intinya bagaimana upaya pengurangan risiko bencana itu kita tunjukkan ke masyarakat. Baik. Oke. Mungkin sebelum kita mengakhiri jumpa kita, mungkin ada sedikit wejangan ataupun kesimpulan yang ingin disampaikan dari pihak-pihak terkait untuk hal antisipasi dan penanggulangan bencana. Dari Bapak singkat dan padat, Pak, ke masyarakat kita. Ya, baik, kepada masyarakat kita selalu mengingatkan bahwasannya hiduplah berdampingan dengan alam. Ya, kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Amin. Oke, jangan merusak alam begitu ya Pak Ridwan, ya benar sekali. Dari Pak Budiono seperti apa Pak dari Ya, Basarnas? kami kalau dari Basarnas terkait dengan search and rescue ya, jadi alangkah baiknya masyarakat bisa memahami atau memahami tentang ilmu SAR, jadi paling tidak bisa menyelamatkan untuk diri sendiri. Sebelum untuk bisa menolong orang lain, seandainya mau atau ingin mengetahui tentang ilmu SAR bisa juga ke kantor kami di Basarnas. Dan juga kalau seandainya ada informasi terkait dengan permintaan evakuasi ataupun kondisi moyak manusia, silakan saja call atau telepon 115 sehingga kami akan segera untuk memberikan pertolongan SAR. With quick response tadi, Quick response. Pak Budiono terima kasih ilmunya, Pak Ridwan juga terima kasih, ini sangat luar biasa ya untuk kita. Sekali lagi antisipasi perlu dilakukan, bukan dari BPBD saja, Basarnas saja, tapi kita juga perlu. Benar sekali, dan menambahkan apa yang disampaikan dari Widya, semoga sumbangsi dari kehadiran mereka ini membuka perspektif luas kita akan lagi care, peduli terhadap lingkungan kita, karena sesuatu itu berasal dari kita dan berawal dari kita hingga bisa bersinergi satu dengan yang lain dalam menjaga keutuhan dalam mendirikan satu bangsa ini. Terima kasih pemirsa atas atensi Anda hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Muhammad Nasution dan rekan saya. Dan saya Widya, kalau begitu kita kembalikan ke band kita hari ini. I heard